yang luar biasa, bagian 2. Kita mengatakan bahwa adalah penting untuk memahami kasih karunia Tuhan. Untuk memahami Tuhan, untuk mengenal Tuhan, bukan berarti kita bisa mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa kasih-Nya sangat dalam dan luas dan tinggi. Lebih dalam dari lautan terdalam, lebih tinggi dari gunung tertinggi. Engkau tidak bisa pergi di bawahnya. Engkau tidak bisa pergi di atasnya. Engkau tidak bisa mengelilinginya. Untuk mengetahui kasih Tuhan, dikatakan dalam Alkitab yang melampaui segala pengertian. Bagaimana engkau bisa mengetahui sesuatu yang melampaui pengetahuan atau pemahaman apapun? Itu tidak mungkin. Tapi semakin kita tahu, semakin kita percaya. Alasan orang bergumul ketika menghadapi cobaan adalah karena mereka tidak mengenal Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah contoh. Alasan orang, sekali lagi, alasan orang bergumul bukanlah karena cobaan, meskipun mungkin berat. Tetapi adalah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kepastian, keyakinan akan kehadiran dan kasih serta pertolongan Tuhan. Seringkali doa kita terfokus pada cara kita melihat jawabannya. Kita meminta Tuhan, kita menyajikan masalah kita dan kita meminta kepadanya apa yang harus dilakukan. Bagaimana melakukannya, dan kapan melakukannya. Dan Tuhan mungkin menjawab doa kita. Tapi masalahnya adalah seringkali, jika Tuhan tidak menjawab ketika kita menginginkannya. Atau dengan cara yang spesifik yang kita minta, jika Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Kita bahkan tidak melihatnya, kita menjadi tertekan karena Dia tidak menjawab doa. Karena kita menganggap doa itu terjawab jika Dia melakukan dengan cara seperti ini. Kita tidak memberikan ruang bagi Tuhan untuk menjadi Tuhan. Dan jika kita tahu akhir dari awal, jika kita tahu masa depan, jika kita tahu gambaran besarnya, kita akan memilih jalan yang sama yang Tuhan pilih. Dan seringkali kita mengalami depresi bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan karena kita tidak menghabiskan waktu bersamanya dalam doa. Kita menghabiskan waktu untuk menyajikan masalah daripada menghabiskan waktu untuk mengenal Tuhan. Sebagian besar doa harus dihabiskan untuk memperdalam hubungan daripada berbicara tentang masalah. Dan lebih dari itu, ketika kita berbicara tentang masalah, kita terlalu banyak memikirkan masalah. Sehingga semakin kita membicarakannya dan memikirkannya, semakin kita putus asa. Dan kemudian kita kekurangan iman dan kita meragukan dan mengendurkan visi, kita buta. Kita tidak melihat kapan Tuhan bekerja dan bagaimana Dia bekerja. Karena itu, lebih bermanfaat menghabiskan waktu bersama Tuhan. Mengenalnya, memahami rahmat-Nya, memahami kebijaksanaannya, memahami kuasa-Nya, memahami janji-janjinya, memahami cara kerjanya. Memahami bahwa Ia mengasihi kita. Dia memberi kita Yesus. Untuk memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Untuk memahami bagaimana Dia telah bekerja di masa lalu. Di waktu di mana kita tidak melihat cahaya, untuk memahami janji-janjinya dan itu pasti. Untuk memahami masa depan dan rencana yang Dia miliki bagi kita. Untuk memahami kekekalan, hidup yang kekal. Dan semakin engkau menghabiskan waktu untuk merenungkan Tuhan dan kasih-Nya, pada karakternya, dan salibnya, dan pekerjaannya, dan janji-janjinya, dan rencananya, dan masa depan. Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersamanya, semakin engkau mengenalnya. Hubungan yang sejati didasarkan pada waktu nyata yang dihabiskan bersama. Bukan pada banyak permintaan, berikan ini, berikan itu padaku. Itu hubungan yang didasarkan oleh beberapa agenda. Hubungan yang sejati didasarkan pada waktu berkualitas yang benar-benar dihabiskan bersama. Ketika keduanya yang menjalin hubungan, saling mengenal satu sama lain. Dan ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau percaya Tuhan dan kemudian engkau memiliki kedamaian. Ketika engkau berdoa, engkau tidak mengerti bagaimana Dia bekerja, kapan Dia bekerja. Tetapi engkau tahu bahwa Dia mengasihimu. Engkau tahu bahwa Dia memegang kendali. Engkau tahu bahwa Dia punya 1000 solusi. Engkau tahu bahwa Dia telah bekerja di masa lalu. Engkau tahu bahwa Dia berjanji. Engkau mengenal Dia dan kemudian engkau memiliki kedamaian yang melampaui segala pengertian. Dan untuk kedamaian itu, engkau menghormati Tuhan dan membiarkan Dia bekerja. Karena jika engkau berdoa dan ragu, engkau tidak menunggu atau engkau bertindak dalam kebijaksanaanmu sendiri. Dan kemudian engkau tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Tetapi ketika engkau mengenal Dia dan engkau mempercayai Dia, engkau menantikan Tuhan dan engkau percaya bahkan jika engkau tidak mengerti, engkau tahu bahwa Dia sedang bekerja. Dan dengan mempercayainya, engkau menunggunya dan engkau membiarkan Dia bekerja gantinya engkau ikut campur. Dan karena itu, tanpa iman itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, masalah kita yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Dan kasih karunia-Nya dan kasih-Nya dan karakternya. Karena itu, Alkitab mengatakan bahwa mengenal Allah adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, itulah bagian terpenting bagi kita untuk semakin memahami Tuhan.
Itulah alasan kita berbicara tentang kasih karunia. Karena Tuhan bisa saja berkata kepada Musa, engkau ingin mengenal aku? Baik, aku berkuasa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan itu penyayang, penuh pengampunan, penuh belas kasihan, penuh kasih sayang. Siap mengampuni, siap membantu. Karakternya didasarkan pada kasih dan kasih karunia-Nya. Mengenal Tuhan berarti lebih memahami kasih karunia-Nya. Saya ingat berbicara tentang memahami kasih karunia dan betapa kasih karunia dapat membantu kita. Dulu, saya tidak akan memberi Anda lokasi atau namanya. Dahulu kala, di salah satu distrik saya, ada seorang anggota gereja, seorang wanita, orang Kristen yang luar biasa. Maksud saya, orang Kristen yang luar biasa. Dan dia mempunyai beberapa masalah, tantangan yang nyata. Kesehatannya tidak baik, suaminya meninggalkannya untuk wanita lain. Putranya mendapat masalah, berbagai jenis masalah, saya tidak akan menyebutkannya. Dia bergumul dengan pekerjaan, dia memang memiliki pekerjaan. Tetapi segalanya tidak berjalan dengan baik. Dan dia telah berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan dia datang kepada saya dan berkata, pendeta, saya berdoa, dan Tuhan tidak menjawab. Dan saya tidak tahu, saya ingin percaya, tetapi saya ragu dan saya putus asa. Dan untuk waktu yang lama sampai sekarang, saya berdoa tanpa ada jawaban. Saya tidak tahu, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Dan saya cukup banyak berbicara dengannya. Dan saya berkata, Tuhan sangat peduli. Jika dia memberi kita Yesus, jika dia peduli pada bunga, burung, dia peduli dan dia menjawab doa. Kepada doa semua orang, jawaban akan datang. Tetapi salah jika menganggap bahwa Tuhan menjawab seperti yang engkau inginkan, pada waktu yang engkau inginkan. Jika engkau tahu akhirnya dari awal, engkau akan menggunakan jalan yang sama. Tuhan memang menjawab, tetapi masalahnya adalah kadang-kadang kita menginginkan jawabannya sekarang. Seperti yang saya katakan, atau engkau menginginkan jawabannya seperti ini. Tuhan perlu melakukan ini, dan dengan cara ini. Dan jika dia bekerja secara berbeda, kita bahkan tidak melihat dia bekerja. Kita buta akan hal itu. Dan kemudian kita tidak mau karena kita terlalu banyak memikirkan masalah. Saya berkata, kita bahkan tidak tahu di mana dia berada dan kita tidak percaya kepadanya dan kita menjadi depresi. Dan kita pergi kepada Tuhan, bergumul di dalam doa, memikul beban berat di pundakmu. Dan kemudian kita selesai berdoa, masih membawa beban yang sama, masih bergumul, tidak ada kedamaian. Tanpa kelegaan, tanpa kegembiraan, tanpa bantuan, atau dukungan apapun. Jadi saya katakan, itulah alasannya ketika engkau pergi kepada Tuhan. Kebutuhan sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan kebutuhanmu, tetapi untuk menghabiskan waktu untuk mengenal Tuhan. Karena engkau perlu memahami rahmat Tuhan. Tidak ada salahnya untuk mengutarakan kebutuhanmu. Alkitab berkata, serahkan semua kebutuhanmu kepadanya. Tetapi dalam prioritas apa engkau berdoa, engkau berbicara tentang kebutuhanmu. Dan kemudian sedikit atau di awal doa, selama 5 detik, oh Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kemudian, Tuhan, tolong bantu saya dengan ini dan itu. Atau engkau menghabiskan lebih banyak waktu atau engkau mengutamakan Tuhan dan kemudian kebutuhanmu. Begitu banyak orang berdoa hanya untuk kebutuhan mereka mengutamakan diri mereka sendiri. Bukankah Tuhan harus didahulukan? Bukankah Tuhan harus didahulukan? Bukankah seharusnya dia menjadi nomor 1? Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Seringkali orang-orang di dalam Alkitab melupakan diri mereka sendiri. Untuk kepentingan kehormatan dan rencana Allah. Dan itulah alasan Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lainnya, semuanya akan disediakan. Di atas dan di luar apa yang engkau doakan atau bayangkan. Tidakkah seharusnya kita mengutamakan Tuhan, memujinya, menghormatinya, fokus padanya? Rahmatnya, kasihnya, belas kasihannya, rahmatnya, janji-janjinya. Bukankah kita harus mengutamakan Tuhan dalam prioritas doa dan kemudian menyampaikan kebutuhan kita? Nomor 1, nomor 2, tidakkah seharusnya lebih banyak berdiam di dalam Tuhan? Kita membutuhkan waktu 15 detik untuk memuji Tuhan. Dan 20 menit untuk meminta, bukankah seharusnya kita lebih banyak berdiam di dalam Tuhan dan lebih sedikit mengungkapkan masalah? Apapun yang engkau pikirkan, itulah yang membuatmu stres. Apapun yang engkau pikirkan, itulah yang menyita pikiranmu. Itulah yang pikiranmu akan tetap fokus. Itulah yang akan mempengaruhimu. Semakin engkau memikirkan masalah, semakin engkau memikirkannya, semakin engkau tertekan. Semakin banyak masalah yang engkau miliki, semakin engkau berkurang imanmu. Tetapi semakin engkau merenungkan Tuhan dan kasih-Nya serta meneguhkan iman. Semakin imanmu akan bertumbuh, semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau percaya kepadanya. Semakin engkau percaya kepadanya, semakin engkau mengizinkan dia bekerja. Semakin engkau memikirkan Tuhan, semakin engkau mengenal dia, semakin engkau memahami dia, maka semakin engkau mempercayai dia. Semakin engkau mempercayai dia, semakin banyak kedamaian yang engkau miliki, bahkan di tengah-tengah pencobaanmu. Semakin engkau mengizinkan dia bekerja karena engkau percaya kepadanya. Dan engkau menunggu dia dan engkau membiarkan dia bekerja. Itu alasan Alkitab mengatakan, tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan.
Kita bahkan tidak mengizinkan dia bekerja karena kita tidak percaya kepadanya. Jadi saya memberitahu ibu itu, saya berkata, engkau benar-benar perlu dalam doa. Untuk berbicara lebih banyak tentang Tuhan dan lebih sedikit tentang dirimu. Tetapi pendeta, saya perlu mengutarakan kebutuhan saya. Engkau telah melakukannya selama 6 bulan terakhir atau 1 tahun atau 2 tahun, dan engkau tidak mendapatkan hasil. Dan engkau menjadi sangat tertekan dan sedih sampai-sampai engkau meragukan Tuhan. Dapatkah engkau berdoa secara berbeda 1 kali? Dan dia berkata, pendeta, apa yang akan terjadi padaku? Tidak ada, yang paling buruk, engkau meninggal. Jika engkau meninggal, saya berjanji akan menyiapkan khotbah pemakaman terbaik untuk pemakamanmu. Dia berkata, engkau bercanda. Saya berkata, tentu saja, saya bercanda. Tetapi saya berkata, mengapa engkau tidak meluangkan lebih banyak waktu untuk mengenal kasih karunia Tuhan? Dia menakjubkan, dia mengagumkan, dia tak terbatas, luar biasa, di luar imajinasi manusia dalam memahami kasih karunia. Mengapa engkau tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan hal itu dan kemudian melihat? Dan saya menjelaskan kepadanya, saya berkata, ketika engkau pergi berdoa. Saya ingin engkau fokus kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, fokus pada salibnya. Fokus pada pengorbanannya, apa yang telah dia lakukan untuk Anda. Fokus pada pekerjaannya di masa lalu. Fokus pada keajaiban yang telah dia lakukan dalam hidupmu. Saya ingin engkau memberitahu Tuhan beberapa intervensi, beberapa jawaban atas doa-doamu. Tapi pendeta, saya tidak ingat apapun. Bukankah aneh jika kita mengingat masalah, tetapi kita tidak pernah mengingat berkat? Saya berkata, saya ingin engkau meminta Tuhan untuk mengingatkanmu dan menyebutkannya. Tetapi Tuhan tahu hal itu. Tidak masalah, engkau tidak memberitahu hal itu untuk dia. Engkau memberitahu hal itu untukmu. Dengan cara ini, engkau tidak hanya memuji dia dan dia layak dipuji olehmu. Tetapi engkau mengingat bahwa Tuhan telah bekerja untukmu di masa lalu. Dan itu berarti dia dapat bekerja untukmu dan dia akan bekerja untukmu saat ini. Dia tidak memulai dan kemudian menjatuhkanmu. Dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan kemudian saya ingin engkau, setelah engkau mengingatkan dia dengan lantang apa yang telah dia lakukan untukmu. Saya ingin engkau membacakan kepada Tuhan beberapa janji Alkitab. Mengapa saya melakukan itu? Tuhan mengetahui Alkitab. Saya berkata, ya, tetapi engkau tidak. Dan semakin engkau berbicara tentang janji itu, engkau memuji Tuhan. Tetapi semakin engkau berbicara tentang janji itu, engkau menyadari bahwa Tuhan berjanji dan janjinya pasti. Janji Allah benar-benar aman 100%. Saya ingin engkau membaca dengan keras, karena apa yang engkau bicarakan mempengaruhi caramu berpikir dan caramu bertindak. Saya ingin engkau membacakan kepada Tuhan beberapa dari janji-janjinya. Dan kemudian saya ingin engkau mengutarakan kebutuhanmu secara singkat. Tuhan, engkau tahu ini, dan itu, dan itu. Saya memberitahu bukan karena engkau tidak mengetahuinya, tetapi karena saya memberimu izin. Engkau menghormati pilihan saya. Saya ingin memberimu izin untuk bekerja dan memohon agar engkau bekerja. Dan kemudian engkau berkata, Tuhan, gantinya memikirkannya lagi dan lagi, jangan ulangi kata-kata yang sama. Tuhan tahu, doamu bukan untuk memberitahu Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Setelah engkau melakukan itu, setelah engkau mengutarakannya, engkau berkata, Tuhan, saya ingin engkau melakukan kehendak-Mu. Di waktumu, dengan cara yang engkau inginkan, dengan metode yang engkau inginkan. Bukan seharusnya apa yang saya minta, dan dengan cara yang saya minta. Berikan izin kepada Tuhan. Jangan hanya mengatakan, biarlah kehendak-Mu jadi. Tapi izinkan Tuhan untuk benar-benar melakukan kehendak-Nya dan bersungguh-sungguh. Tuhan, bahkan jika saya tidak menyukainya, lakukan seperti yang engkau inginkan, karena engkau lebih tahu. Engkau tahu masa depan. Engkau tahu apa yang saya butuhkan untuk pengembangan karakter, untuk keselamatan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan? Mungkin untuk menyelamatkan orang lain. Yesus rela mati, bahkan untuk menyelamatkan 1 jiwa. Bukankah saya harus rela menderita, jika itu akan menyelamatkan seseorang untuk kekekalan daripada tersesat untuk selamanya? Jadi, Tuhan, lakukan apapun yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya, untuk keselamatan. Tuhan, lakukan kehendak-Mu. Dan kemudian katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mencintaiku dan aku tahu bahwa Engkau menjawab. Dan karena saya mengenal-Mu dan kasih karunia-Mu, meskipun saya tidak mengerti. Saya tidak melihat harapan apapun. Saya tidak melihat cahaya apapun. Itu tidak mungkin, secara manusiawi. Saya akan memutuskan. Jangan menunggu untuk merasakan. Katakan saja, saya akan memutuskan. Suatu keputusan pikiran. Saya akan memutuskan untuk percaya pada kasih-Mu. Engkau mati bagiku. Untuk percaya pada janji-janji-Mu, untuk percaya kepadamu dan saya akan menunggumu. Dan kemudian memuji Dia. Alkitab berkata, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Pujilah Dia, Tuhan, saya tahu bahwa engkau sedang mengerjakannya. Saya tidak perlu melihatnya karena engkau mengasihiku. Jadi saya memujimu sebelumnya. Saya memujimu. Pujilah Dia. Dia berkata, saya tidak yakin apakah saya bisa melakukan itu. Saya berkata, engkau tidak akan pernah tahu hasilnya. Kecuali engkau mencobanya. Yah, kurasa tidak ada ruginya. Dia menelepon saya keesokan harinya. Pendeta, engkau tidak akan percaya apa yang terjadi. Saya berkata, suamimu kembali. Dia berkata, tidak. Dan percayalah, dia lebih baik tanpa suaminya karena ketika dia bersamanya, suaminya membuat hidupnya sengsara. Tidak, suami saya tidak kembali. Saya berkata, baik, engkau mendapat promosi? Tidak. Anakmu berhenti, dia memberikan hidupnya kepada Yesus, berhenti melakukan hal bodoh? Tidak. Apa yang terjadi? Dia berkata, pendeta, bukan itu. Saya belum mendapatkan jawaban. Tetapi saya telah menjadi seorang Kristen sepanjang hidup saya dan saya selalu berdoa. Dan sebagian besar waktu bergumul atau hanya rutinitas berdoa.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa doa saya berbeda. Gantinya berfokus pada masalah saya atau doa rutin dan doa cepat. Saya fokus pada rahmat Tuhan dan pendeta, saya pergi berdoa bergumul. Tetapi gantinya setelah selesai masih bergumul, masih memikul beban. Ketika saya mulai berbicara tentang kasih karunia Tuhan, ketika saya mulai melihat salibnya. Ketika saya mulai melihat mukjizat-mukjizat dan campur tangannya dalam pengalaman masa lalu saya dengannya. Ketika saya mulai membaca janji-janji Alkitab, semakin banyak saya membaca. Semakin lebih banyak kedamaian yang saya miliki, semakin aman. Saya malu pada diri saya sendiri, karena tidak percaya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Dia mengasihi saya. Dan pendeta, saya mulai memuji Dia, dan ketika saya memuji Dia, saya memiliki perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Saya belum melihat jawaban apapun, tetapi saya merasakan kehadiran Tuhan yang kuat di samping saya. Saya bisa merasakan, saya tahu Dia ada di sana. Saya bisa mendengar Dia berkata dalam pikiranku, jangan takut. Aku bersama denganmu, engkau mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi aku tahu segalanya, aku memegang kendali, aku bersama denganmu, aku akan mendukungmu, aku akan menguatkanmu. Aku akan bekerja untukmu, aku akan berperang untukmu, aku akan berjalan di depanmu. Jangan khawatir, seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, Yerikho yang engkau lihat hari ini, engkau tidak akan melihatnya lagi besok. Aku akan berjuang untukmu, jangan khawatir, karena aku bersamamu. Jangan takut, jangan putus asa, engkau tidak sendirian. Aku akan membawamu di telapak tanganku. Aku mengasihimu. Dan dia berkata, pendeta, itu tidak pernah terjadi. Saya memiliki kedamaian, meskipun saya tidak melihat bagaimana Tuhan akan bekerja, kapan Tuhan akan bekerja. Saya memiliki kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah kekristenan, kedamaian yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Kedamaian yang melampaui apapun. Aku memberimu kedamaian. Kedamaian yang tidak dapat dipahami dunia. Kedamaian yang tidak dapat dipahami orang. Kedamaian di tengah-tengah pencobaan. Itulah alasan Alkitab mengatakan bersukacita senantiasa dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah dalam segala hal, bahkan dalam pencobaan Anda, karena engkau tidak sendirian. Saya memiliki kedamaian, pendeta. Saya memiliki sukacita. Saya mempunyai iman. Saya selalu ragu sebelumnya. Saya selalu bergumul, bahkan setelah berdoa dan melalui doa. Tetapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan Dia bekerja. Dan Dia berkata, saya pergi dengan benar-benar bahagia tanpa mengetahui kapan dan bagaimana. Saya pergi bekerja dan rekan kerja saya lainnya datang kepada saya, berkata, hei, engkau bahagia. Setiap hari engkau datang ke tempat kerja dengan perasaan tertekan dan sedih, kepalamu tertunduk berat. Sekarang engkau seperti terbang dengan cahaya, bahagia, bersinar seperti pohon Natal. Apa yang terjadi? Engkau mendapat promosi? Tidak. Anakmu? Tidak. Suamimu? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata, saya berdoa dengan cara yang berbeda dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya mengenal Dia, dan saya percaya kepadanya dan saya tahu, saya tidak tahu kapan atau bagaimana. Tetapi saya tahu bahwa Dia sedang mengerjakannya sehingga itulah saya memiliki kedamaian. Dan mereka berkata, wow, Tuhan, hubungan yang luar biasa. Ketika kita tidak mengetahui rahmat Tuhan, kita salah mengartikan. Kita adalah orang Kristen, kita membawa namanya. Orang tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal Dia melalui kita adalah surat terbuka. Ketika kita berperilaku seperti itu, kita memberikan pesan yang salah tentang Tuhan. Kita salah menggambarkan Tuhan. Kita salah menggambarkan karakternya. Bagaimana engkau dapat memberi orang harapan jika engkau tidak memiliki harapan? Bagaimana engkau bisa berbicara tentang kasih karunia, ketika engkau tidak memahami dan mengalami kasih karunia? Bagaimana engkau dapat mendorong mereka untuk percaya kepada Tuhan, ketika engkau tidak percaya pada Tuhan? Bagaimana engkau menarik mereka kepada Tuhan? Ketika Tuhanmu tidak menarik, engkau mengatakan melalui perilakumu bahwa engkau memiliki Tuhan yang sangat kecil, atau Tuhan yang tidak peduli, atau Tuhan yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi ketika engkau pergi ke sana dan engkau memiliki kedamaian dan sukacita, pesannya adalah Tuhanku luar biasa. Tuhanku maha pengasih. Aku akan percaya padanya. Bahkan jika gunung bergerak, kasih-Nya tidak akan pernah beranjak dariku. Bahkan jika 10.000 orang jatuh di kananku dan 1.000 di kiriku. Saya tahu bahwa Tuhan bersamaku. Bahkan jika saya pergi ke air atau api, saya tidak pernah sendirian. Ketika engkau melakukan itu, engkau memberikan pesan yang baik tentang Tuhan. Engkau benar-benar mewakili karakternya di depan dunia. Itulah yang dilakukan 10 mata-mata ketika mereka memberikan laporan buruk. Mereka berkata, Yerikho, tembok besar, raksasa, tentara besar, senjata besar, kita akan mati. Kedua mata-mata yang lain, mereka berkata, jangan khawatir. Ke-10 mata-mata yang pertama salah menggambarkan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan kita kecil, di depan bangsa-bangsa. Tuhan kita tidak bisa memberi kita kemenangan. Mereka tidak mewakili kasih atau anugerah atau kuasa atau janji Tuhan dengan tepat. Tapi dua mata-mata lainnya, mereka berkata, ingat, ya, temboknya besar, ya. Masalahnya sangat besar, ya, kita tidak memiliki kekuatan atau solusi. Tetapi Tuhan, ingat apa yang telah Dia lakukan untuk kita di masa lalu.
Ingatlah Laut Merah. Ingatlah di padang gurun. Ingatlah. Tuhan kita luar biasa. Arahkan pandanganmu padanya. Kenalilah dia, kenali kasih karunia-Nya. Kita tidak perlu takut. Mari kita pergi ke depan. Jika Tuhan berkata demikian, kita bisa percaya kepada Tuhan. Mereka memberikan laporan yang baik tentang Tuhan, bukan tentang negeri. Mereka dengan tepat mewakili karakter Tuhan di depan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ketika engkau meragukan Tuhan, engkau salah menggambarkan Tuhan, dan engkau tidak menarik siapapun kepada Tuhan. Itu adalah penginjilan terbaik, ketika engkau menggambarkan anugerah Tuhan dengan benar. Dan untuk melakukan itu, engkau sendiri perlu mengetahuinya dan mengalaminya. Oleh karena itu, masalah terbesar yang kita miliki bukanlah masalah kita, tetapi untuk mengenal Tuhan. Itulah alasan kita berbicara tentang rahmat Tuhan yang luar biasa, karakter Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita berbicara tentang kasih karunia yang luar biasa. Kita mengajarkan cara Tuhan mengampuni kita. Kita membicarakan cara Dia memulihkan kita, bukan hanya Dia mengampuni, tetapi Dia memulihkan. Tidak hanya Dia mengampuni Daud, tetapi Dia mengembalikan Daud menjadi seorang raja. Tidak hanya itu, tuannya memaafkan pria itu. Tetapi sangat aneh dalam cerita itu, sangat penting dalam cerita itu. Dikatakan bahwa tuannya memaafkan hutangnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Dia berhutang kepada tuannya 100 talenta emas. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tuannya mengampuni hutangnya kepadanya dan kepada semua debitur lainnya. Pada dasarnya tidak hanya hutang yang dia miliki kepada tuannya, itu diampuni. Tetapi tuannya membayar dari sakunya sendiri untuk semua hutang lain, yang mungkin engkau berhutang kepada orang lain. Tuhan mengampuni, tidak hanya membayar untuk apa yang telah engkau lakukan terhadapnya, tetapi untuk semua yang telah engkau lakukan terhadap siapapun. Yesus membayar semuanya. Bukan hanya itu, tetapi Dia memberikannya seperti yang kita bicarakan tentang anak yang hilang, warisan. Pikirkan tentang itu. Raja Saul ingin membunuh Daud. Daud tidak bersalah. Daud tidak melakukan apapun terhadap Raja Saul. Dia tidak hanya ingin membunuh Daud, karena dia takut Daud akan menjadi raja berikutnya. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi dia mengambil tentara dan mengejar Daud. Dan selama 10 tahun yang panjang, kita tidak berbicara tentang 10 bulan atau 1 tahun. Kita berbicara tentang 10 tahun. Daud bersembunyi di padang gurun Yudea, dari gua ke gua, dari gunung ke gunung, dalam pelarian. Dan saat itu, dia harus bersembunyi dari tentara raja. Dan saat itu, ada orang yang mau menyerahkannya. Mereka berbicara dengan raja dan berkata, "Hei, dia ada di sana." Saat itu, tidak hanya ia harus bersembunyi siang malam untuk menjadi buronan. Bayangkan itu, tapi dia harus memberi makan beberapa orang, akhirnya dia mendapatkan 600 tentara, ditambah istri. Ditambah anak-anak, lebih dari 2000 orang. Di mana engkau memberi mereka makan setiap hari di padang belantara? Bagaimana engkau memberi makanan kepada 1000 orang untuk memberi mereka air? Begitu banyak hal. Dan kemudian Raja Saul terbunuh dalam perang dan Raja Saul, anak-anaknya mati. Dia hanya memiliki satu anak yang tersisa yaitu Mephiboset. Di mana pelayan itu, ketika mendengar bahwa raja terbunuh, pelayan itu mengambil anak itu. Atau dalam situasi yang berbeda dan berlari dan jatuh dan anak itu menjadi lumpuh. Jadi anak itu di kursi roda dan dia tidak bisa berjalan. Dia mungkin memiliki beberapa jenis bantuan yang dia gunakan seperti kruk. Atau bagaimanapun engkau menyebutnya, suatu alat karena dia tidak dapat menggunakan kakinya, dia lumpuh. Dan kemudian Daud memanggil Mephiboset dan pelayannya pergi mencarinya. Dan dalam budaya itu biasa, itu normal. Seluruh sejarah membuktikan, ketika seorang raja baru datang, mereka membunuh keluarga raja sebelumnya. Jadi tidak akan ada orang yang akan naik tahta, tidak ada yang bisa membuat pemberontakan. Untuk mengklaim kembali tahta untuk keluarganya. Jadi biasanya raja yang baru akan membunuh semua orang. Dari keluarga, semua anak dari raja sebelumnya. Jadi Daud memanggil Mephiboset. Mephiboset mengatakan, "Ini dia. Dia akan membunuhku karena aku adalah keturunan terakhir dari Saul." Daud memanggil Mephiboset dan berkata, "Saya ingin mengadopsimu. Untuk mengadopsimu berarti aku akan memberikan apa yang ayahmu miliki. Ditambah aku mengadopsimu, itu berarti bahwa engkau memiliki bagian dari warisan saya." Dan tanda terbaik di Timur Tengah pada masa itu, tanda persahabatan adalah makan bersama. Itu adalah tanda persahabatan yang erat. Hanya teman dekat dan keluarga yang akan makan bersama. Daud berkata, "Aku ingin kamu makan di mejaku." Hanya orang-orang tertinggi, orang-orang terdekat. Keluarga Daud, dan Yoab, kapten tentara, dan hanya orang-orang terdekat. Orang-orang terpenting dalam lingkarannya, yang dapat makan bersama.
Aku ingin engkau makan di mejaku. Mephiboset berkata, siapakah aku ini, anjing mati? Aku tidak pantas mendapatkannya. Daud berkata, bukan, ini bukan tentang apa yang pantas engkau dapatkan. Ini tentang rahmat, saya memasukkannya ke dalam perkataan saya. Saya ingin engkau membayangkan. Di meja itu datanglah Salomo. Banyak buku sains dan kedokteran, dan begitu banyak universitas dan PhD dan cerdas, bijaksana. Dia memiliki sesuatu untuk direkomendasikan padanya. Dia pria yang cerdas. Dan di antara para pengunjung di meja makan muncullah Absalom. Cantik, maksud saya tampan, rambut panjang, berotot, badannya terbentuk dengan baik. Dia layak mendapatkan sesuatu. Dan mereka datang, sisa putra raja, mereka pantas mendapatkan sesuatu. Dan datanglah Yoab, panglima tentara, berpengalaman dalam pertempuran dengan pedangnya. Dia layak mendapatkan sesuatu. Tetapi kemudian datanglah Mephiboset, lumpuh, musuh raja. Dia tidak pantas mendapatkan apapun. Dia tidak punya apa-apa untuk direkomendasikan. Tidak ada keindahan, tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada cerita sejarahnya, tidak ada kemenangan, bahkan, dia telah menjadi musuh. Apa yang merekomendasikan dia untuk berada di meja raja? Itu adalah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tidak kita pahami, tidak pantas kita terima, dan karena itu, kita tidak percaya. Gantinya memusatkan perhatian pada kakimu yang lumpuh. Gantinya memusatkan perhatian pada sejarahmu, gantinya memusatkan perhatian pada masalahmu. Engkau perlu mengarahkan pandanganmu kepada raja. Jadi, karena kita tidak menghabiskan waktu, hubungan yang nyata terjadi ketika engkau menghabiskan waktu berkualitas. Karena kita menghabiskan waktu membicarakan masalah. Gantinya menghabiskan waktu untuk mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, kita tidak memiliki kedamaian, sukacita, dan iman. Kita tidak percaya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak dapat bekerja. Kita bahkan tidak menunggu Tuhan. Kita bahkan tidak mengizinkan Dia bekerja. Kita berdoa dan kemudian kita mencoba menyelesaikannya dengan cara diri kita sendiri. Oleh karena itu, memahami rahmat Tuhan adalah penting. Karena itu, Alkitab mengatakan bahwa mengenal Allah adalah hidup yang kekal. Ini adalah tugas dan tantangan terbesar kita, bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi untuk mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, hal lainnya, ketika kita mengutamakan Tuhan dan mengenal Tuhan terlebih dahulu. Hal-hal yang lain, mereka redup, menjadi kecil. Semakin lebih besar Tuhan dalam hidupmu, semakin kecil engkau melihat masalahmu. Hal-hal lain akan bertumbuh redup, ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Hal-hal lainnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Hal lain, ketika engkau mengutamakan Tuhan, Dia berjalan di depan Anda dan Dia berjuang untuk Anda. Itu sebabnya kita harus terlebih dahulu memprioritaskan, fokus, tujuan, alasan hidup kita untuk mengenal Tuhan. Dikatakan, Daud menetapkan pikirannya. Dikatakan di dalam Alkitab, Daud menetapkan pikirannya. Dalam terjemahan yang berbeda, program, kita mengatakannya dalam kosakata kita, memprogram pikirannya untuk mencari Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, itulah alasannya dia berkata, wajahmu, aku cari, Tuhan. Aku ingin melihatmu, aku ingin melihat wajahmu, aku ingin mengenalmu, aku ingin memahamimu. Dia mengatur jadwalnya, dia memprogram pikirannya untuk mencari dan mengenal Tuhan. Itulah alasannya, bahkan ketika dia gagal berkali-kali, dia bangkit dan kembali ke jalurnya. Aku gagal, tapi inilah tujuan hidupku. Itulah alasan saya hidup. Jadi dia kembali. Itulah alasan Tuhan mengatakan, manusia yang berkenan di hatiku. Karena mereka memiliki hubungan hati. Bukan rutinitas, bukan kewajiban, bukan hubungan kebutuhan, tapi hubungan cinta. Engkau lihat, orang yang mengerti kasih karunia adalah orang yang memiliki kedamaian, adalah orang yang berbagi kasih karunia. Orang yang mengerti memaafkan adalah orang yang tidak punya masalah untuk memaafkan. Orang yang mengerti kasih karunia adalah orang yang beriman. Orang yang memahami kasih karunia adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Saya ingin memberi Anda sebuah contoh. Saya mendengar ceritanya, saya benar-benar membacanya di internet dan saya punya gambarnya. Saya tidak akan membagikannya. Jika saya menunjukkan kepada kalian, itu cukup mengerikan. Seorang wanita muda Timur Tengah yang cantik. Saya tidak akan memberi Anda lokasinya. Cantik, tampan dan sangat pintar dan berpendidikan baik, dan dari keluarga yang baik. Dia pergi ke sekolah kedokteran dan dia diterima dan dia juara kelas.
Dan dia melakukannya dengan sangat baik dan dia memiliki masa depan yang cerah. Dan semua teman sekelasnya, mereka mencoba berkencan dengannya karena dia yang paling cantik di sekolah. Dan dia yang paling pintar. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dan seorang pria mendatanginya dan berkata, "Dengar, aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Saya ingin membawamu keluar. Kita makan bersama dan saling mengenal." Dia berkata, "Aku juga menyukaimu. Anda tampaknya menjadi orang yang layak. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kita perlu saling mengenal. Mengenal satu sama lain itu penting. Dan kita perlu berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan, tapi saya tidak apa-apa untuk makan denganmu. Dan kemudian kita hanya akan berteman dan menyimpannya dalam doa. Dan saat kita saling mengenal, kita lihat saja bagaimana Tuhan memimpin." Dia berkata, "Oh, oke, tapi dia benar-benar tidak memproses apa yang dia katakan, itu hanya terlintas di pikirannya. Karena dia menginginkan apa yang dia inginkan. Dia ingin wanita itu menikah dengannya. Dia tidak mendengar seperti, mari kita berdoa tentang hal itu atau saling mengenal. Dia tidak mendengar semua itu. Dan dalam budaya mereka, pria sangat penting bagi wanita. Wanita lebih bergantung pada pria. Mereka berbicara, dan itu 3 bulan, dan 6 bulan. Dan kemudian mereka mulai berkencan. Dan kemudian pria itu berkata, "Yah, aku akan mengejutkannya." Dia membeli cincin mahal. Dan di depan kelas, pria itu berlutut di depan wanita itu. Dan wanita itu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kita memiliki kesepakatan." "Kesepakatan apa?" "Kita telah berbicara di awal tentang itu. Kita telah membicarakannya. Apa yang kamu lakukan?" Dia berkata, "Tidak, tenang saja." Dia berkata, "Aku ingin kamu menikah denganku." Wanita itu berkata, "Aku minta maaf. Aku menyukaimu, tapi aku belum siap. Kita telah mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan sekolah dan kita perlu berdoa tentang hal itu. Dan memiliki keyakinan bahwa itu adalah rencana Tuhan, untuk memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang sama, visi yang sama. Hal yang sama yang Tuhan tempatkan untuk kita. Bukan hanya karena kita saling menyukai dan kemudian besok kita saling bertengkar. Banyak sekali orang yang menikah tanpa mencari rencana Tuhan hanya karena mereka menyukainya. Dan kemudian 3 tahun, 5 tahun kemudian, mereka tidak menyukainya lagi. Karena mereka menyukai orang lain sekarang, karena itu bukan rencana Tuhan, itu adalah rencana mereka. Jadi wanita itu berkata, "Saya sangat ingin mendoakan tentang hal itu." Pria itu menjadi tersinggung. "Saya ini laki-laki, engkau mempermalukan saya di depan kelas saya. Saya membeli berlian ini, dan engkau mengatakan tidak kepada saya, jika itu pribadi, tetapi engkau mengatakan tidak kepada saya di depan seluruh kelas. Engkau akan membayar untuk itu dan dia dimakan oleh kebencian dan balas dendam. Dan kemarahan bahwa wanita itu menolaknya di depan umum. Dia mengurangi martabatnya dan dia mempengaruhinya, dan dia mempermalukannya. Dan dia memikirkan pikiran-pikiran itu. Dan kemudian semakin dia merenungkannya, semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dan cintanya berubah menjadi kemarahan. Pernahkah engkau melihat seperti itu? Seringkali cinta berubah menjadi benci. Dan pria itu berkata, dia akan membayarnya. Dia akan membayarnya. Dia tidak ingin bersamaku. Dia tidak akan bersama siapapun. Dan pria itu mencari asam. Dan suatu hari pria itu mendekati wanita itu dan dia melemparkan asam ke wajah wanita itu. Dia membakar wajah wanita itu sepenuhnya. Dia membakar matanya. Dia benar-benar buta. Dia tampak mengerikan. Bukan hanya pria itu membakarnya dan membuatnya buta. Tapi itu menghancurkan masa depannya, sekolah kedokterannya, hidupnya. Semuanya hancur. Mungkin saya akan menampilkan gambarnya. Saya punya fotonya di sini. Dengan luka bakarnya, wajahnya benar-benar rusak, bahkan tidak terlihat seperti wajah manusia. Matanya benar-benar putih dan benar-benar mendung. Bibirnya hilang, wajahnya berlubang. Ini benar-benar mengganggu. Dia tampak seperti monster. Hidupnya hancur, masa depannya hancur. Dia sudah tamat riwayatnya. Apa yang dia lakukan? Ada tanggal pengadilan, mereka pergi ke pengadilan. Dan di pengadilan di negara itu, engkau membalas dengan hal yang sama. Engkau mempengaruhi seseorang, engkau mencuri, mereka memotong tanganmu. Dan pengadilan memutuskan bahwa wanita itu harus melemparkan asam ke wajah pria itu juga, karena dia harus membayar dengan cara yang sama. Mata untuk mata. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saya tidak ingin melanjutkan sebelum saya memberikan beberapa tips lainnya. Ketika datang kepada Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunan dan berkat. Kita harus memiliki roh kasih dan pengampunan dan belas kasihan di hati kita. Ketika kita berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita menuruti roh yang tidak mau mengampuni, dapatkah Tuhan mengampuni kita? Jika kita mengharapkan doa kita didengar, kita juga harus memaafkan orang lain dengan cara yang sama. Sejauh kita berharap untuk diampuni. Ini adalah kutipan. Ini sangat penting.
Kita harus memaafkan orang lain. Untuk menjadi seorang Kristen, engkau harus menjadi seperti Kristus. Dia berkata, kasihilah mereka yang membencimu, doakan mereka yang mengutukmu, bagi mereka yang membuat hidupmu sengsara. Alkitab berkata, jadilah baik dan berbelas kasih satu sama lain. Ampunilah satu sama lain sama seperti Kristus mengampuni kamu. Engkau tidak melakukan itu karena mereka pantas mendapatkannya. Engkau melakukan itu karena Tuhan mengampunimu. Engkau tidak melakukan itu karena mereka meminta pengampunan. Engkau melakukan itu terlepas dari apakah mereka meminta pengampunan atau tidak, mereka harus meminta. Mereka harus bertobat, tetapi jika mereka melakukannya atau tidak, itu antara mereka dan Tuhan. Engkau melakukan itu bukan karena mereka meminta, bukan karena mereka pantas mendapatkannya. Tetapi karena Tuhan mengampunimu dan engkau ingin diampuni lagi. Jadi engkau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan telah melakukannya untuk Anda dalam skala besar yang tak terbatas di kayu salib. Dan melalui hidup yang kekal. Dan engkau melakukan itu karena Tuhan memerintahkanmu untuk melakukan itu. Tetapi engkau tidak dapat melakukannya kecuali engkau memahami kasih karunia Tuhan. Engkau tidak dapat mengampuni kecuali jika engkau memahami pengampunan Tuhan. Pikirkan tentang itu. Abraham. Tuhan memanggilnya. Dia menunggu 25 tahun untuk memiliki anak, ketika dia sudah tua, akhirnya dia mempunyai anak. Dan kemudian ketika anak itu masih muda, ketika anak itu akhirnya dewasa. Tuhan berkata, Abraham, aku ingin kamu mengorbankan anakmu. Engkau harus benar-benar memiliki hubungan yang kuat dan mendalam dengan Tuhan. Untuk percaya kepadanya ketika dia mengatakan itu dan bersedia untuk menaatinya. Dan engkau harus benar-benar mengenal Tuhan untuk mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada Anda. Oleh karena itu, masalah terbesar adalah jika Abraham tidak mengenal Tuhan. Tetapi Abraham menghabiskan cukup waktu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui bahwa Tuhan berbicara. Untuk mengenal Tuhan dan untuk percaya kepadanya, bahwa Tuhan itu mampu. Jika Tuhan memberi saya seorang anak, dia mampu membangkitkan anak itu. Maka Abraham pun menurut. Abraham berjalan 3 hari, 3 malam. Dan putranya berkata, Ayah, ini kayunya. Ini adalah api. Di mana anak domba itu? Abraham, hatinya hancur. Dia berkata, Tuhan akan menyediakan anak domba. Tetapi dia tahu bahwa anak domba itu adalah putranya. Ketika mereka sampai di tempat itu, Abraham memberitahu dia. Dan putranya karena dia mengenal Tuhan, dan dia mengenal ayahnya, dia menerima dengan iman. Kenapa dia menerimanya? Karena dia mengenal Tuhan, dan dia mengenal ayahnya. Dan karena dia mengenal mereka, dia mempercayai mereka. Ini adalah pelukan terakhir, pelukan yang akan bertahan selamanya. Dan Abraham rambutnya sudah beruban, tapi dia percaya pada Tuhan. Dia siap berkorban. Tuhan berkata, cukup. Bukan pengorbananmu yang dibutuhkan. Engkau tidak memberikan pengorbanan. Apa yang engkau lakukan bukanlah pengorbanan yang sesungguhnya. Akulah yang memberikan pengorbanan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya seekor domba jantan. Dan kemudian Abraham menyebut tempat itu Yahova Jireh yang berarti Tuhan akan menyediakan anak domba. Abraham melihat dalam suatu penglihatan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan menghentikan lengannya dari membunuh anaknya. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan lengan yang membunuh Yesus. Dan Yesus memberikan pengorbanan yang nyata. Orang-orang membaca Mazmur 50, ayat-ayat Alkitab sebelum persembahan. Kumpulkan umat-umatku yang telah mengikat perjanjian dengan aku melalui korban sembelihan. Dan mereka membacanya, dan kemudian mereka mengumpulkan persembahan. Kumpulkan umat-umatku yang telah mengikat perjanjian dengan aku melalui korban sembelihan. Dan mereka membayangkan bahwa engkau harus berkorban untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian tidak didasarkan pada pengorbananmu. Perjanjian didasarkan pada pengorbanan Tuhan. Kumpulkan umat-umatku yang telah mengikat perjanjian dengan aku melalui korban sembelihan yang aku sediakan, Yesus. Kita perlu memahami bahwa pengorbanan yang sesungguhnya bukanlah apa yang engkau lakukan untuk Tuhan. Bukan apa yang engkau berikan, bukan apa yang engkau maafkan, bukan saat engkau menunjukkan belas kasihan. Pengorbanan nyata yang tidak terbatas, lebih besar dari pengorbananmu. Adalah apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Dia lakukan, apa yang akan Dia lakukan. Pengorbananmu, dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan, sama sekali bukan apa-apa. Sangat kecil sehingga tidak layak untuk dibandingkan atau dibicarakan. Pengorbananmu, semua usahamu, semua rasa sakitmu, ketika Yesus datang. Ketika engkau melihat kemuliaan itu, semuanya tidak akan ada artinya, tidak layak disebut atau diingat. Dibandingkan dengan darah Yesus, dibandingkan dengan hidup yang kekal, dibandingkan dengan keindahan surga. Semua yang telah engkau lakukan, semua penderitaanmu bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan itu. Pengorbananmu bukanlah pengorbanan dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang memahami Tuhan dengan sukacita berkorban.
Mereka bahkan tidak menganggapnya sebagai suatu pengorbanan, mereka menganggapnya sebagai hak istimewa. Tapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka itu adalah sulit, itu adalah tugas. Dasar dari semua pengampunan didasarkan pada kasih dan rahmat Allah yang tidak pantas. Dan dengan sikap kita terhadap orang lain, kita menunjukkan apakah kita telah menjadikan kasih itu, kasih Tuhan milik kita. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan jika kita memahami kasih Tuhan. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan jika kita telah mengalami anugerah Tuhan. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan jika kita memiliki hubungan dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak menunjukkan kasih karunia, orang yang tidak mengampuni. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mengalami hadirat dan kasih Tuhan dan kasih karunia dan pengorbanan. Dan mereka memiliki teori tentang Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya ingin membayangkan, anggap saja saya punya uang dan saya memaafkan kalian semua. Bukan karena engkau telah melakukan sesuatu pada saya, tetapi semua hutangmu. Saya akan membayar semua hipotekmu, terlepas dari berapa banyak hutangmu terhadap rumah itu. 2, 3, 4, 5, 700 ribu dolar, saya tidak tahu, saya akan membayar semua rumahmu, semua yang mendengarkan. Semua rumahmu saat ini terbayar. Bayangkan itu, engkau tidak memiliki hipotek lagi. Rumahmu menjadi milikmu. Bayangkan bahwa saya membayar semua uang sekolahmu, pinjaman sekolah, semuanya. Bayangkan bahwa saya membayar semua mobilmu, bahwa engkau berhutang sejumlah uang untuk mobil. Dan engkau harus membayar 5 tahun atau berapapun itu. Bayangkan bahwa saya membayar semua kartu kreditmu dan engkau tidak memiliki hutang. Kartu kreditmu dibayar penuh. Kemudian bayangkan bahwa saya memberi kalian masing-masing sekitar 500 juta dolar atau lebih. 1 miliar masing-masing kalian. Bayangkan itu, saya yakin saya akan menjadi pendeta terbaik yang pernah ada, engkau akan mencintai saya selamanya. Tapi bayangkan bahwa saya melakukan itu untuk kalian semua. Tidakkah kalian mencintaiku? Apakah kalian tidak akan kewalahan? Bayangkan bahwa saya mengurus semuanya dan kemudian saya memberimu hidup yang kekal. Saya tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, bahkan untuk memberimu 1.000 dolar, apalagi 1 miliar. Tapi jika saya melakukan itu, tidakkah kalian akan mencintaiku? Mengapa kita tidak mengasihi Tuhan? Kita mengatakan kita mengasihi, tetapi kita tidak percaya kepadanya. Itu berarti bahwa kita sebenarnya tidak memahami Dia. Oleh karena itu, tantangan terbesar kita adalah mengenal Tuhan dan rahmat-Nya. Karena itu, sebelum engkau meminta sesuatu, sebelum engkau melakukan sesuatu, engkau perlu meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan dan rahmat-Nya. Dia berkata dalam Yeremia, "Aku akan mengampuni semua kesalahan mereka. Aku tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi." Yesus membayar semuanya. Semua padanya aku berhutang. Dosa telah meninggalkan noda merah. Dia mencuci semuanya seperti salju. Sangat indah. Saya ingin memberimu cerita penutup dengan seorang wanita muda. Sebelum saya melakukan itu, saya ingin membaca kutipan lain. Engkau tampaknya sungguh-sungguh mencari pengampunan Tuhan, untuk kebebasan. Apakah engkau pantas mendapatkan pengampunan yang engkau cari? Tidak. Namun demikian, Tuhan bersedia memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Dan beranikah kamu menahan dari saudara-saudaramu pengampunan, kasih sayang, kasih yang tidak layak mereka terima? Jika engkau mengharapkan Tuhan memberimu belas kasih secara cuma-cuma, pengampunan tanpa batas, engkau perlu menunjukkan kepada saudara-saudaramu, pengampunan yang mungkin tidak layak mereka terima. Itu tidak berarti bahwa engkau harus mengaktifkannya. Itu tidak berarti bahwa engkau mengizinkan mereka melakukannya lagi. Itu tidak berarti, jika mereka menipumu, engkau harus berbisnis dengan mereka lagi. Tapi itu tidak memberimu hak untuk membenci mereka, atau tidak memaafkan mereka, atau tidak berdoa untuk keselamatan mereka. Semakin banyak engkau berdoa untuk mereka, semakin engkau mulai memahami bahwa mereka tidak tahu bahwa setan menggunakan mereka. Dan engkau mengerti bahwa engkau telah berdosa juga. Dan engkau mengerti bahwa tidak ada dari kita yang pantas mendapatkan surga. Dan engkau mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan engkau berkata, Tuhan, mereka telah membuat saya menderita, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tolong maafkan mereka, balikan mereka dan selamatkan mereka. Saya tidak ingin melihat mereka hilang untuk selamanya. Saya ingin melihat mereka di surga. Semakin banyak engkau berdoa untuk mereka, semakin engkau diubahkan. Semakin engkau mencintai mereka, semakin engkau menjadi seperti Yesus. Apakah engkau ingin Tuhan memperlakukanmu seperti engkau berurusan dengan orang lain? Saya melanjutkan kutipan itu, perlakukan saudara-saudaramu sebagaimana engkau ingin Tuhan memperlakukanmu. Jika kita mengharapkan doa kita didengar dan mengharapkan pengampunan, kita harus mengucapkan doa-doa itu dalam semangat pengampunan. Kita harus memaafkan orang lain dengan cara yang sama, sejauh kita sendiri berharap untuk diampuni. Lebih dari itu, saya melanjutkan kutipannya. Orang-orang yang keras hatinya, yang mengaku Kristen, mereka menunjukkan sikap seperti ini satu sama lain, yang tidak seperti Kristus. Tapi mereka memiliki hati yang keras dan dingin.
Mereka menikmati karakter setan. Kita semua harus membuka hati kita lebar-lebar untuk kasih Yesus. Dan cara ini menunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Gospel Workers, halaman 430. Saya ingin menyelesaikan dengan cerita wanita itu. Wanita itu, setelah keputusan pengadilan, datanglah hari eksekusi. Pria itu diikat ke kursi, tangannya, kakinya. Wanita itu buta. Petugas polisi memberinya botol dengan asam. Wanita itu datang dekat kepadanya. Dia mulai menangis, "Tolong maafkan aku. Tolong jangan hancurkan wajahku. Jangan hancurkan hidupku. Tolong, aku minta maaf." Tidak ada yang tahu apakah dia menyesal karena dia benar-benar menyesal. Atau apakah dia menyesal hanya karena dia takut untuk membayar apa yang telah dia lakukan. Tapi wanita itu berlutut di sampingnya dan dia meletakkan tangannya di bahunya. Dia berkata, "Tuhan, saya berdoa agar Engkau mengampuninya. Dia tidak pantas mendapatkannya, tapi Engkau telah mengampuniku dan aku tidak pantas mendapatkannya. Dan Engkau memberiku hidup kekal yang saya tidak pantas mendapatkannya. Dan Engkau memberiku Yesus yang saya pastinya tidak pantas mendapatkannya. Beri aku kasih Yesus untuk mengampuni dia." Dan kemudian dia berkata kepadanya, "Engkau pantas dihukum. Tapi aku sepenuhnya mengampunimu. Pergi dan lakukan hal yang sama." Pria itu berkata, "Apa maksudmu? Pergi dan belajarlah untuk mengenal Yesus." Dia berkata, "Tujuan saya bukanlah balas dendam, tetapi agar engkau bertobat dan mengenal Yesus. Dan engkau menunjukkan kasih kepada orang lain, dan engkau tidak akan pernah melakukan ini lagi. Engkau tidak pernah membenci orang lagi. Engkau tidak pernah menunjukkan balas dendam lagi. Tujuan saya adalah agar engkau diselamatkan, bukan hilang. Jadi saya mengampunimu. Mudah-mudahan dengan pengampunan saya, engkau memahami karakter Tuhan. Dan engkau melihat Tuhan dan menjadi seperti Tuhan." Dia berkata, "Saya tidak mengerti." Dan wanita itu menutup dengan kalimat ini. "Lihatlah ke salib, dan engkau akan mengerti." Kita harus menerima seluruh keselamatan ada di salib. Itulah alasan Paulus berkata, "Saya tidak ingin tahu apa-apa tentang Anda kecuali Yesus dan Dia yang disalibkan. Saya memberitakan salib Kristus. Saya bermegah dalam salib. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Lihatlah ke salib, dan engkau memiliki kedamaian. Lihatlah ke salib, dan engkau mengerti. Lihatlah ke salib, dan engkau memiliki kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni. Lihatlah ke salib, dan engkau memiliki kedamaian. Lihatlah ke salib, dan engkau memiliki iman di tengah pencobaan dan bersuka cita." Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa. Ketika kita mengenal Yesus, kita fokus pada Dia. Dan Dia akan segera datang, dan kita tahu bahwa dosa dan orang berdosa tidak akan ada lagi. Dia adalah hadiah kita. Kita tahu bahwa kita akan menghabiskan waktu bersamanya selamanya. Diampuni sepenuhnya, dipulihkan sepenuhnya, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kematian. Selamanya selamat. Bukankah itu luar biasa? Rahmat yang tidak bisa dipercaya. Untuk melihat Dia muka dengan muka dan berkata, "Tuhan, saya tidak percaya saya di sini. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ini semua adalah karena kasih karunia-Mu." Sulit dipercaya. Kasih karunia yang luar biasa. Pikiran kita tidak dapat menangkapnya. Oleh karena itu kita harus membayangkannya, merenungkannya dan memandangnya. Kasih karunia yang mengagumkan. Waktu kita sudah habis. Saya ingin memberikan satu cerita singkat lagi, yang akan membantu kita memahami sedikit tentang jenis kasih karunia ini. Afrika Selatan selama apartheid. Seorang wanita tua, dia berada di rumah. Dan seorang petugas bernama Van der Broek. Tuan Van der Broek datang dengan beberapa petugas polisi lainnya. Dan mereka membawa suaminya. Dan karena dia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa mereka menginginkan kesetaraan. Mereka membawa suaminya dan mereka memukulinya, dan memukulinya, dan memukulinya sampai dia pingsan. Dan kemudian mereka menyiramnya dengan air dingin. Dan kemudian dia pulih dan mereka memukulinya lagi. Sampai dia mulai patah. Dan kemudian setelah mereka memukulinya dengan parah, mereka menyiramkan bensin kepadanya. Dan dia berkata, "Tolong jangan lakukan itu." Dan mereka menyalakan api kepadanya. Dan mereka melihatnya terbakar hidup-hidup di depan keluarganya. 2 minggu kemudian, mereka datang dan menjemput putranya. Mereka membunuh seluruh keluarga, dan mereka mengambil putra tertua yang bermanifestasi bersama ayahnya melawan apartheid. Dan mereka mengambil putranya dan mereka membawanya pergi. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Setelah beberapa bulan, dia mengetahui di mana dia berada. Dia pergi ke sana dan dia dipukuli.
Dan dia memohon kepada mereka, tolong biarkan dia pulang. Saya tidak punya orang lain. Engkau membunuh seluruh keluarga saya. Dia satu-satunya harapan. Dan mereka tertawa dan mereka menyiramkan bensin kepada pria itu dan membakarnya hidup-hidup juga. Beberapa tahun kemudian, segalanya berubah. Mereka semua harus membayar kejahatan itu. Dan mereka dipanggil ke hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Dan ada keadilan. Keadilan dilakukan. Dan semua korban penindasan dan ketidakadilan dan penderitaan selama beberapa dekade. Mereka ada di sana menyaksikan bagaimana, satu persatu, orang-orang itu, para penjahat itu, diadili dan dihukum. Wanita ini datang, giliran dia. Dan mereka membawa petugas Van der Broek, yang melakukan eksekusi terhadap keluarganya dan membakar suami dan putranya hidup-hidup. Dan saat mereka datang ke sana, mereka mengutuknya. Mereka berkata, dia harus dipenjara seumur hidup. Dan kemudian mereka berkata kepada wanita itu, apakah engkau memiliki harapan, sesuatu yang ingin engkau tanyakan, minta? Saya sudah tua, saya lemah. Saya telah melalui banyak hal. Saya tidak punya kekuatan. Saya ingin seseorang membantu saya bangun. Saya ingin pergi kepadanya. Mereka memeriksanya agar dia tidak bersenjata. Mereka menduga dia memiliki pistol dan ingin pergi ke sana. Karena tangannya gemetar dan menembaknya. Dan dia tidak memiliki senjata, tidak ada pisau, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, mengapa engkau menginginkan itu? Dia berkata, percaya saja padaku. Jadi mereka menggendongnya dan membantunya sampai di sana. Ketika dia sampai di sana, dia memeluknya dan dia berkata, saya tidak punya keluarga lain yang tersisa. Saya tidak punya siapa-siapa untuk dicintai. Saya ingin mengadopsimu. Saya ingin mencintaimu dan menghidupimu dengan semua yang aku miliki. Dia berkata, tolong ulangi lagi. Dan wanita itu berkata, saya tidak punya keluarga lain, tidak ada orang untuk dicintai. Tidak ada orang untuk menerima warisan saya. Saya ingin memaafkanmu, untuk mencintaimu dan mengadopsimu dan meninggalkan semua yang saya miliki kepadamu. Bukan karena saya memiliki banyak, tapi semua yang saya miliki adalah milikmu. Dia berkata, mengapa kamu melakukan itu? Dan dia berkata, setan dulu, setan menggunakan Anda. Tapi Tuhan mengampuni saya. Dan melihat ke salib, semakin saya memahami salib Tuhan, semakin saya mengerti bahwa untuk menjadi seperti Yesus, saya juga harus mengampuni Anda. Jadi saya ingin memaafkanmu dan memberimu kesempatan kedua. Saya ingin berdoa untuk Anda. Saya ingin Anda diselamatkan. Saya ingin engkau berada di surga. Dia berkata, Daud akan berada di surga dengan Uria. Saya ingin Anda berada di surga dengan suami saya. Saya ingin engkau berdamai. Dan dia berkata, engkau sepenuhnya dimaafkan. Dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan untuk membayar kembali? Saya berharap untuk membayarnya dalam hidup saya atau seumur hidup di penjara. Saya tidak pantas mendapatkannya. Apa yang harus saya lakukan? Dan dia berkata, engkau tidak bisa membayarnya kembali. Tidak ada yang dapat engkau lakukan untuk membayar kasih karunia. Arahkan pandanganmu ke salib dan perlakukan orang lain seperti saya memperlakukanmu. Saat itu, semua korban penindasan yang menyaksikan di ruang sidang. Semua orang di kursi mulai dengan lembut menyanyikan Amazing Grace. Betapa manis suaranya. Hanya orang-orang yang memahami kasih karunia yang menjadi berkat. Dan mereka dengan tepat mencerminkan karakter Yesus. Mereka dengan tepat mewakili Yesus. Itulah penginjilan yang paling kuat. Ketika Tuhan mencerminkan kasih karunia-Nya, kasih-Nya melalui anak-anak-Nya, maka orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Itulah kekuatan paling menarik di alam semesta. Kehidupan yang dijalani di bawah kasih karunia Tuhan. Itulah kekuatan paling menarik yang menarik orang. Bayangkan sebuah gereja di mana orang-orang saling memaafkan, saling mengasihi, saling membantu. Mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Mereka merayakan bersama, mereka menangis bersama, mereka memaafkan bersama. Bayangkan sebuah gereja yang menunjukkan kasih Tuhan. Itu gereja yang menarik. Engkau tidak ingin masuk ke dalam gereja yang dingin, formalitas, legalistik, menghakimi, dan gereja yang suka mengkritik dan bergosip. Tetapi engkau tentu ingin pergi ke gereja itu di mana engkau menemukan cinta dan dukungan.
Bayangkan jika semua orang Kristen akan seperti itu. Sungguh suatu sukacita. Tuhan katakan dalam Alkitab, engkau tidak dapat mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah kecuali engkau mengasihi sesamamu. Yesus, ketika dia datang, dia berkata, aku seperti ini dan itu dan kamu mengasihiku, engkau peduli padaku. Begitulah cara Tuhan menghakimi manusia. Itulah ujian kekristenan. Sangatlah penting apa yang engkau lakukan. Sangat penting apa yang engkau ketahui. Tetapi bagian yang paling penting adalah, apakah engkau mencerminkan kasih karunia dan karakter Tuhan? Dan untuk melakukan itu, engkau perlu menghabiskan waktu dengan salibnya. Kasih manusia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Hanya ketika kasih Tuhan dicurahkan dalam diri kita, kita dapat mencerminkan. Kita tidak dapat mencerminkan Tuhan. Kita perlu memiliki Tuhan untuk mencerminkan Tuhan. Oleh karena itu, kunci, dasar dari semua yang engkau lakukan adalah mengetahui dan dipenuhi dengan hadirat dan kasih serta rahmat Tuhan. Untuk merenungkan salib, untuk merenungkan Tuhan, untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Oleh karena itu, bahkan doa-doa kita dan pelajaran kita dan penyembahan kita harus difokuskan pada Tuhan dan tidak ada yang lain, kepada Tuhan dan karakternya. Program manusia, metode manusia, semuanya baik, tetapi mereka tidak akan melakukan apapun. Kecuali semuanya terfokus, berpusat pada Tuhan dan salibnya. Dan karakternya dan kebaikannya dan kasih karunia-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tergerak dan dipenuhi kasih-Nya. Semakin kita menjadi serupa, semakin kita dipenuhi dengan kasih-Nya, semakin kita menjadi seperti Dia dan mencerminkan Dia. Semakin Tuhan dapat bekerja di dalam kita dan melalui kita. Mari berdoa bersama. Bapa di surga. Sungguh ajaib anugerah-Mu, betapa merdu suaranya, yang telah menyelamatkan orang celaka seperti aku. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa memahami kasih karunia-Mu. Bantu kami untuk memandang penuh kepada wajah-Mu yang sangat mulia. Biarlah kami fokus kepada salib, untuk fokus pada kehidupan Yesus. Dan pada minggu terakhir kehidupannya dan pada salib, pada kebangkitannya. Dan fokus pada pekerjaannya di surga dan fokus pada mukjizat yang telah Dia lakukan. Dan fokus pada janji-janji-Mu dan fokus pada kedatangan kedua. Bantu kami fokus kepadamu. Bantu kami mengenal-Mu. Bantu kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Dan bantu kami untuk semakin mencerminkan karakter-Mu, karena semakin kami mengenal Engkau. Semakin kami dipenuhi dengan Engkau, semakin kami mencerminkan Engkau. Hingga orang-orang akan melihat kasih-Mu di dalam diri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.